Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sosok Gus Maksum atau Kiai Haji Maksum Jauhari memang dikenal oleh masyarakat Kediri dan Nahdliyin sebagai sosok yang sakti mandraguna. Beliau merupakan orang pertama yang memimpin Banom NU yang bernama Pagar Nusa atau Pagar NU dan Bangsa yang didirikan pada 3 Januari 1986. Singkat kisah dan cerita detik-detik berdirinya Pagar Nusa pada saat itu diangkatlah oleh para ulama NU dan para pendekar yang harus menahkodai Pagar Nusa untuk pertama kalinya, dan terpilihlah Gus Maksum. Pada kesempatan video kali ini, KKW Channel akan menunjukkan 5 murid Gus Maksum yang muncul di peredaran radar media massa, yang secara terang-terangan menyatakan bahwa mereka adalah murid dari sosok pendekar fenomenal yang dimiliki oleh NU dan bangsa Indonesia. Inilah murid Gus Maksum yang sudah mengaku sebagai Pagar Nusa, pagarnya NU dan bangsa versi KKW Channel. Pertama, Bang Haji Rhoma Irama. Raden Haji Oma Irama yang populer dengan nama Rhoma Irama lahir pada tanggal 11 Desember 1946. Ia adalah seorang penyanyi, musikus, penulis lagu, produser, dan aktor Indonesia keturunan Sunda. Raja dangdut ini ternyata merupakan murid dari Gus Maksum Jauhari karena dirinya merupakan anak dari Raden Irama Burdah Anggawirya atau Kapten Burdah, kawan dari Gus Maksum. Rhoma Irama muda memang gemar dengan dunia persilatan. Ia merupakan sosok yang lumayan menonjol dalam barisan latihan di bawah bimbingan dari Gus Maksum. Terbukti dari banyak film yang ia bintangi, ia terkadang menunjukkan adegan berkelahi dan ritual silat yang ditunjukkan kepada penonton. Tidak sedikit juga foto sang raja dangdut saat muda yang berada pada barisan pasukan Gus Maksum. Bang Haji Rhoma Irama merupakan sosok santri, pendekar Pagar Nusa, murid dari Gus Maksum. 2. Kiai Haji Ahmad Muafiq atau Gus Muafiq. Kiai Haji Ahmad Muafiq atau yang kerap dipanggil dengan sapaan Gus Muafiq atau Cak Afik lahir pada 2 Maret 1974 di pedalaman daerah Lamongan. Saat ini Gus Muafiq menetap di Yogyakarta dan mengasuh salah satu pondok pesantren di daerah Sleman, Yogyakarta. Gus Muafiq menjadi santri kelana dengan sowan dari kiai ke kiai, termasuk beliau juga mendalami ilmu kanuragan atau bela diri dan sejarah kebudayaan Nusantara. Dalam mendalami kedua ilmu tersebut, Gus Muafiq berguru kepada Kiai Haji Agus Maksum Jauhari Lirboyo alias Gus Maksum. Ketika berguru kepada Gus Maksum Jauhari inilah Cak Afik atau Gus Muafiq muda mendalami ilmu kanuragan kepada sang guru. Dikisahkan dan konon ketika Gus Dur akan dilengserkan pada Mei 2001, beliau di depan pasukan berani mati, sendirian mengangkat mobil panser milik TNI dengan tangan kirinya. Peristiwa itu kemudian diabadikan oleh wartawan dan menjadi headline di Kompas. Gus Muafiq memiliki ciri khas bersuara lantang dan berambut gondrong. Soal rambutnya yang gondrong, dalam salah satu wawancara dengan media, ia menceritakan bahwa sudah sejak kecil membiarkan rambutnya gondrong. Dia bilang kalau rambutnya dipotong pendek
sering meriang alias jatuh sakit. Ciri lain Gus Muafik adalah selalu mengenakan kaos oblong putih dengan bawahan sarung. Ketiga, Kiai Haji Suharbillah. Kiai Haji Suharbillah wafat pada waktu 25 Agustus 2014, tepatnya pada pukul 20.00 di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Jenazahnya dimakamkan di TPU Sedayu, Gresik. Kiai Haji Suharbillah tercatat sebagai salah seorang pendiri Pagar Nusa. Bahkan ia adalah sang inisiator. Tahun 1985, beliau menemui Kiai Haji Mustofa Bisri dari Rembang dan menceritakan keinginan para pendekar untuk membentuk organisasi. Keduanya lalu bertemu dengan Kiai Haji Agus Maksum Jauhari dari pesantren Lirboyo Kediri yang memang sudah masyhur di bidang bela diri. Kedekatan antara Kiai Haji Suharbillah dan Gus Maksum tidak berjarak. Terbukti saat itu ketika berdirinya Pagar Nusa, beliau menjadi sekretaris, dan ketika Gus Maksum wafat, ia menjadi ketua umum Pagar Nusa yang kedua. Keempat, Mbah Sumar. Mbah Sumar ini baru muncul dari radar media sosial saat bertandang hadir ngalap berkah momentum Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo tanggal 7 Februari 2023 kemarin. Beliau mengaku secara lantang dan tegas bahwa dirinya adalah salah satu murid dari Gus Maksum Jauhari. Pria yang memiliki nama lengkap Sumardi merupakan anak buahnya Gus Maksum Lirboyo. Sepenggal kisah dari kesaktiannya adalah beliau pergi ke Mekah dengan mengendarai motor miliknya. Beliau mengaku bahwa dari rumahnya menuju ke Mekah membutuhkan waktu 1 tahun 6 bulan. Saya asli dari kota Kediri. Alhamdulillah sudah sampai ke Mekah. Saya baru saja dari Aceh pakai motor ini. Dari Aceh ke Sidoarjo sebulan. Jika dari Jakarta 2 hari 2 malam. Kemarin sampai Sidoarjo jam 4 sore. Ucapnya. Setelah acara 1 abad NU, saya mau ke Australia. Pungkasnya. Kelima, Pak Latif Kediri. Pak Latif Kediri adalah salah satu santri kesayangan dari Gus Maksum Jauhari Lirboyo yang menyatakan bahwa dirinya memiliki darah Pagar Nusa. Bagaimana tidak? Pak Latif adalah orang yang sekampung dengan pondok serta rumah dari Gus Maksum. Pada masa itu, banyak murid Gus Maksum yang setelah selesai berguru dan khatam atau selesai, maka akan boyong atau pulang. Maka ketika Pak Latif datang dan hendak berguru dengan Gus Maksum yang diantar oleh pamannya, merasa senang karena memiliki anak santri dari desa sendiri. Gus Maksum yang saat itu telah memiliki banyak kegiatan dan pelatihan di berbagai tempat, tidak memberikan pelatihan secara rutin. Akhirnya, karena Pak Latif yang dari desa sendiri tersebut berlatih dengan Gus Maksum ketika Gus Maksum sedang memiliki waktu luang dan sedang berada di dalam. Namun, ketika Gus Maksum merasa bahwa ilmu yang dimiliki oleh Pak Latif sudah berada nyaris puncak, maka Gus Maksum berpesan, "Jika besok kamu sudah tamat, akan saya kasih doa, Tif," kata Gus Maksum. Singkat cerita dan kisah, Pak Latif memiliki banyak ijazah dan doa dari Gus Maksum. Salah satunya adalah tidak mempan bacok, dipukul tidak terasa, dan masih banyak lagi. Itulah 5 murid Gus Maksum yang mengaku kepada publik memiliki darah Pagar Nusa, Pagar NU, dan bangsa versi KKW Channel. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.